Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yasmin Aulia Nasution, NPM 201220078 dengan mata kuliah aplikasi statistik aplikasi komputer statistik. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan SPSS dengan materi regresi linear berganda. Nah, langsung saja saya sudah mempunyai datanya. Di sini saya ngambil datanya dari data kuesioner yang telah dikirim oleh dosen saya, Bapak Sunario. Dan untuk X1 ada kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Nah, kita lanjut ke pilih variable view. Nah, di name kita tulis kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Nah, lalu kita abaikan yang ini karena itu sama, nggak ada pengalihan kecuali desimal. Kali ini saya menggunakan desimal 2 di belakang koma. Dan di measure kita pilih scale. Nah, di sini untuk kompensasi karakteristik pekerjaan sampai kinerja saya mengambil dari total kuesioner yang di sini. Kalian juga bisa mengambil rata-ratanya, tapi saya ngambilnya di total karena saya tidak mau ribet mencari rata-ratanya lagi. Nah, lanjut saja. Kita akan menguji regresi linearnya dengan cara pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih regression, dan kita pilih linear. Nah, di sini ada kategori dependent dan independent. Di kinerja itu masuk ke dependent, dan keempatnya itu kita masukkan ke independent karena kinerja itu atau Y itu masuk ke dependent dan keempatnya itu masuk ke independent. Lalu selanjutnya kita cek statistiknya. Nah, jangan lupa kita centang collinearity diagnostic. Setelah itu kita continue, lalu kita pilih plots karena kita harus memastikan untuk scatter plots-nya. Untuk di Y kita masukkan S receipt, dan untuk di X kita masukkan ZP rate. Nah, selanjutnya kita pastikan untuk continue dan kita okekan. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ada variable interact atau remove A, ada model summary, ANOVA, coefficient, collinearity diagnostic, residual statistik, dan di sini ada scatter plotnya. Karena scatter plot itu penting juga karena angkanya kita harus mengetahui scatter plotnya. Nah, setelah itu dari coefficient ini kita pindahkan ke kita pindahkan ke Word, kita akan interpretasikan. Langsung saja kita interpretasikan. Di sini regresi linear berganda persamaan matematika model penelitiannya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4. Lanjut, asumsi model regresi linear berganda berdasarkan olahan data tersebut telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda ini dilihat dari tabel berikut. Nah, tabel ini kita ambil dari data tadi, kita pindahkan data ini, kita pindahkan ke sini. Ini hasilnya. Ada di kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, sampai motivasi. VIF-nya ada 2,753, 1688, 1478, 2451. Nah, berdasarkan tabel berikut, maka dapat disusun model penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk rumus matematikanya atau dibilang persamaan matematika model
penelitiannya yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4. Nah, hasilnya itu Y sama dengan hasil dari koefisien regresi linear berganda ini yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 dikurang, karena gaya pemimpinannya minus, maka kinerjanya menurun, B3X3 dan ditambah B4X4. Maka Y sama dengan 5,709 ditambah 0,330X1 ditambah 0,393X2 dikurang dari sini 0,067 X3 ditambah 0,282 X4. Nah, dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear berganda dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama diketahui ketika kompensasi X1, karakteristik pekerjaan X2, gaya kepemimpinan X3 dan motivasi tidak mengalami perubahan, maka nilai dari minat membeli konsumen adalah sebesar 5,709 satuan tertentu. Yang kedua, ketika kompensasi X1 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,330 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan yang sama. Yang ketiga, ketika karakteristik pekerjaan atau X2 mengalami perubahan pada suatu tertentu, maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,393 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Nah, yang keempat, ketika gaya kepemimpinan X3 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat menurunkan kinerja karyawan sebesar 0,067 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Nah, yang terakhir, yang kelima, ketika motivasi X4 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,282 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Untuk yang tabel kedua, berdasarkan tabel kedua tersebut, maka pengujian hipotesis secara parsial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, diketahui bahwa variabel kualitas produk memiliki nilai T hitung sebesar 2,605. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 2,605 lebih besar 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011, lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh kualitas produk terhadap minat membeli ulang konsumen. Sekian dari penjelasan regresi linear berganda saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.